Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Dapur Queen Seca. Di sini saya akan membagikan aneka resep masakan, minuman, dan kue. Yuk sahabat, mari kita simak bersama. Oke, kali ini saya akan membuat kue tradisional, yaitu dadar gulung yang akan saya bentuk bunga mawar. Untuk bahan-bahannya ada tepung terigu, tepung kanji atau tepung tapioka, selanjutnya kelapa muda parut, daun pandan, ekstrak vanili, ekstrak stroberi atau bisa menggunakan pewarna merah, kemudian ada garam, air, gula jawa, dan minyak goreng. Hal yang pertama saya lakukan, saya akan membuat untian kelapa atau isi dari dadar gulungnya terlebih dahulu. Untuk untian kelapa atau isi dari dadar gulungnya saya menggunakan gula jawa. Jika tidak suka gula jawa, bisa menggunakan gula pasir sesuai selera saja. Gula jawa saya sisir atau saya iris tipis-tipis terlebih dahulu seperti ini. Tujuannya agar cepat larut pada pemasakan untian kelapa. Siapkan tempat, masukkan gula jawa yang sudah disisir, tambah dengan daun pandan 2 lembar yang sebelumnya sudah saya ikat simpul, tambahkan air kurang lebih 150 ml, nyalakan api dan masak air gula sampai gula jawanya benar-benar larut sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Tambahkan garam kurang lebih 1/4 sendok teh atau secukupnya saja. Aduk kembali sampai benar-benar gula jawanya larut. Oke, bisa dilihat gula jawanya sudah larut. Selanjutnya matikan api dan saya akan menyaringnya terlebih dahulu agar air gulanya ini bersih dari sisa-sisa ampas pada gula jawanya ya. Jadi saya akan saring terlebih dahulu. Air gula yang sudah disaring saya masukkan kembali ke dalam panci perebusan. Tambahkan dengan parutan kelapa muda. Selanjutnya nyalakan api dan masak kembali sambil terus diaduk-aduk. Masak hingga air gulanya menyusut. Jadi tekstur dari untian kelapanya ini cenderung agak kering ya. Jadi tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, sambil terus diaduk-aduk agar tidak gosong. Setelah air gulanya menyusut, bisa dilihat seperti ini ya teksturnya. Kemudian matikan apinya dan akan saya biarkan dingin terlebih dahulu. Dan sambil menunggu dingin untian kelapanya, saya akan membuat kulit dadarnya. Bahan yang saya gunakan antara lain tepung terigu, selanjutnya tepung tapioka atau tepung kanji, tambah dengan sedikit garam. Aduk terlebih dahulu sampai tepungnya tercampur merata. Tambahkan air sedikit demi sedikit, saya menggunakan setengahnya terlebih dahulu. Dan aduk rata kembali seperti ini. Setelah tepungnya tercampur seperti ini, tambahkan lagi sebagian dari sisa airnya tadi dan aduk rata kembali sampai benar-benar adonannya menyatu dan tidak ada yang bergerindil.
Oke, kira-kira seperti ini ya teksturnya, jadi benar-benar halus. Dan untuk memastikan tidak ada tepung yang masih bergerindil, saya akan saring terlebih dahulu. Jadi nanti saya menginginkan kulit dadarnya itu benar-benar halus atau mulus, tidak ada gumpalan-gumpalan dari tepung. Tambahkan dengan ekstrak vanili kurang lebih 1/4 sendok teh. Tambahkan juga dengan perisa stroberi atau bisa juga menggunakan pewarna makanan warna merah sesuai selera saja. Dan aduk kembali sampai warnanya benar-benar tercampur rata. Oke, pewarna makanan sudah tercampur. Selanjutnya saya akan mendadarnya dan bisa dilihat tekstur untuk kulitnya ya. Seperti itu. Panaskan teflon terlebih dahulu. Tidak lupa olesi dengan minyak pada permukaan teflon tipis-tipis saja. Setelah teflonnya setengah panas, ambil 1 sendok makan sayur adonan kulit dadarnya, putar-putar pada teflon agar adonannya tipis. Tunggu dahulu ya sampai kulit benar-benar matang. Oke, bisa dilihat warnanya telah berubah dan bagian pinggir-pinggirannya itu sudah mulai mengelupas dari teflonnya. Ini tandanya kulit dadar sudah matang. Oke, letakkan pada piring. Bisa dilihat seperti ini ya, hasilnya sangat tipis dan lembut. Kemudian lakukan hal yang sama sampai adonan kulit dadarnya habis. Kulit dadar ya bisa dilihat tipis dan sangat lentur serta tidak mudah sobek seperti ini teksturnya. Letakkan di atas piring dan rapikan terlebih dahulu. Tambahkan 1 sendok untian kelapa pada bagian tengah permukaan kulit dadar dan rapikan terlebih dahulu, jadi membentuk agak munjung. Nah, untuk membentuk bunga mawarnya, kulit dadarnya akan saya gunting atau saya bagi menjadi 4 bagian atau 4 potongan, tapi tidak digunting putus ya, jadi sampai batas untian kelapanya saja. Ambil 1 bagian guntingan kulit dadar, lipat ke tengah ya, menutupi untian kelapa dan bentuk kuncup seperti ini. Ambil kembali 1 bagian kulit dadarnya, lipat ke dalam terlebih dahulu dan selimutkan pada bagian lipatan kuncupnya ya. Oke, seperti ini bisa dilihat. Lakukan kembali pada bagian potongan kulit dadar yang lainnya, lipatkan kembali sampai semua bagian guntingan kulit dadarnya terbentuk menyerupai mawar yang kuncup ya. Seperti ini bisa dilihat sudah terbentuk bunga mawarnya dan bisa dirapikan terlebih dahulu. Letakkan dadar gulung mawar pada kertas roti atau bisa juga menggunakan mika plastik sesuai selera saja. Bisa dilihat bentuk mawarnya seperti ini.
Kemudian lakukan hal yang sama sampai semua bahan dadar gulungnya habis terbentuk. Setelah itu siap disajikan ke dalam piring saji. Letakkan di atas piring saji, hiasi dengan daun pandan sebagai daun dari bunga mawarnya. Oke, inilah dia dadar gulung mawar yang saya buat. Memiliki rasa yang enak, kenyal, serta manis, dan terbentuk cantik seperti bunga mawar. Kira-kira seperti ini. Selamat mencoba dan terima kasih.